Kalau normalnya itu kan maksudnya kita bukan berarti nggak boleh ngalamin stres. Stres itu kan pasti wajar ya. Biasanya temennya, anggota keluarganya gitu bisa bilang, udah ya kamu berhenti minum obat ya. Untuk gangguan penyesuaian sendiri ya tetap tadi paling dari diskusi kita memang paling penting kita ingat bahwa ini adalah proses antara ya. Halo Sobat Damai Jiwa, ketemu lagi di A to Z Damai Jiwa, podcast persembahan Rumah Sakit Jiwa Dharma Wangsa. Saya Zoya Amirin. Saya Aswin Gandau. Dan kita masih ditemani oleh Saya Ines Cassandra. Nah, kali ini seperti janji saya di episode sebelumnya, kita akan membahas mengenai gangguan penyesuaian, beradaptasi atau terluka. Nah, kita akan mengurai gangguan penyesuaian ini karena tidak semua luka itu datang dari trauma yang besar. Kadang-kadang perubahan hidup yang seharusnya biasa aja itu bisa meninggalkan dampak psikologis yang relatif lebih nyata. Dan mungkin kalau Sobat Damai Jiwa menyimak, kalian akan bisa tahu bahwa kadang-kadang untuk menyesuaikan tidak selalu menyesuaikan sesuatu yang buruk, menyesuaikan sesuatu yang baik pun bisa menciptakan gangguan penyesuaian. Mungkin kita mulai dari arti dulu kali ya dok ya, menurut DSM-5-TR itu sebenarnya gangguan penyesuaian tuh apa sih dok? Ya, jadi sebenarnya kalau secara penjelasan apa sih gangguan penyesuaian? Jadi sebenarnya gangguannya itu ditandai dengan ada perubahan dari sisi emosional maupun perubahan perilaku dan itu bisa memengaruhi fungsi keseharian. Nah, dan biasanya gangguannya ini baru terjadi kalau memang ya mungkin dalam kayak 1 bulan setelah paparan ada peristiwa kehidupan yang baru atau misalnya ada stres yang cukup signifikan gitu ya. Nah, dan itu ya yang membuat adanya perubahan-perubahan emosi atau perilaku itu. Misalnya yang misalnya seperti apa, kayak perceraian, ya meninggalnya pasangan. Jadi pada gangguan penyesuaian itu dia nggak harus stresor yang ekstrim atau berlebihan gitu, tapi bisa yang rentangnya situasi kehidupan sehari-hari, termasuk misalnya putus pacar juga bisa, misalnya sedih banget gitu kan ya, pindah atau, rumah. Betul, tadi kayak perceraian itu juga bisa, atau misalnya kena PHK, atau mungkin pindah ke tempat kerja baru, naik jabatan, itu juga bisa. juga. Buat sebagian orang itu tampaknya seperti mungkin menyenangkan ya kan? tapi bener itu bisa jadi masalah dan ada juga yang case seperti itu. Iya, saya ingat saya ada klien, by the way saya udah minta izin untuk menceritakan ini karena kita lagi membahas penyesuaian. Jadi beberapa tahun lalu tuh dia tuh sangat-sangat, dia benar-benar cukup stres dan tertekan untuk bisa naik ke posisi ini gitu ya. Dan dia udah menunggu ini lumayan lama, kayak 11 tahun dia menunggu posisi ini. Dan akhirnya pas kejadian, jadi istilahnya ada momen-momen kayak serah terima jabatan dan pelantikan kayak gitu-gitu. On the way ke sana, tiba-tiba di tengah jalan dia muntah-muntah. Dia nervous gitu ya. Terus dia gitu dia panik dan dia bilang gini, Mbak Zoya, saya bingung deh. I always want this, like 11 years in this position. I thought I trained myself untuk berada di posisi itu. Now it's happening. Bahkan untuk menuju ke pelantikannya aja dia nggak sanggup sampai ke sana dok. Gitu. Jadi di tengah jalan dia bilang, dia juga bingung kenapa. Makin deket, makin mual. Terus dia anxious banget gitu ya. Makin menuju ke sana, dia juga udah dapat suratnya nih kan, oh Anda akhirnya naik jabatan segala macam, congratulations. Dia pikir dia sudah bisa memprediksi bahwa hari itu adalah akan menjadi hari terbaik di hidupnya, but no. Best day in my life. It's not the best day in his life. Best dalam tanda kutip ya. Best life tanda kutip gitu. Ternyata dia anxious banget gitu, dia jadi sampai mual dan muntah dan nggak bisa jalan. Dan dia sendiri juga bingung kayak, kenapa ya? I actually want this gitu. Tapi untuk berproses ke sananya gitu ya, pas saat dia sudah menduduki itu pun dia jadi tidak sepercaya diri sebelumnya dok. Iya, itu memang salah satu contoh yang jelas banget gangguan penyesuaian seperti itu. Tapi ada juga yang kadang-kadang tuh tadi kan kalau tadi reaksinya banyak cemas ya. Nah, tadi perubahan emosional yang bisa terjadi ini seringkali juga bisa dalam bentuk marah. Atau bisa juga sedih gitu. Jadi ada juga case waktu itu ini menarik. Jadi sebenarnya
dianya tetap di tempat kerja yang sama, nggak kemana-mana, job desk tidak berubah, tapi yang ganti adalah atasannya. Jadi ketika atasan ganti, ya kan di situ bisa aja dia memang merasa seperti oh kayaknya sistemnya jadi berubah nih di kantor gitu ya. Nah disitulah dia mulai ngerasa yang bikin dia mengeluh adalah kok saya juga jadi cepat marah-marah, saya jadi cepat jutek ke orang, terutama ke pasangan gitu kan ya. Dan dia sadar banget bahwa dia itu bukan orang yang suka marah-marah sebelumnya kalem aja gitu. Tapi dia merasa ya itu udah di tahap yang mengganggu karena ini emosionalnya harusnya nggak seperti ini nih kayak gitu. Jadi memang perubahan emosional itu dalam gangguan penyesuaian bisa berbagai macam dan tiap orang bisa beda-beda. Bisa tadi mungkin cemas, bisa marah, ada juga yang mungkin sedih seperti itu. Bahaya juga ya, jadi kalau nggak tertangani itu kan ini bisa berkembang jadi gangguan kecemasan yang lebih menetap atau bahkan bisa memicu yang disebut sebagai apa, panic vulnerability or something ya dok? Betul, jadi bisa menjadi gangguan yang lebih berat juga. Mungkin kalau yang tadi kalau nggak tertangani bisa menjadi gangguan kecemasan lainnya atau yang mungkin gangguan panik lain-lain. Atau kalau yang mungkin tipikalnya sedih-sedih seperti itu juga bisa menjadi mungkin gangguan depresi seperti itu. Jadi tetap memang perlu sesegera mungkin tuh segera diatasi. Gitu. Jadi kalau saya mau mencoba menyimpulkan, sebenarnya kan gini ya, perubahan dalam hidup kita tuh come and goes, datang silih berganti. Ada yang penuh dengan stres, ada yang stresnya sedang, ada yang kayaknya ringan ya. Tapi semua ini bisa bikin gangguan penyesuaian kan tadi kan. Jadi kuncinya bukan di perubahannya saja, tapi berarti dari juga sangat bergantung pada kemampuan orang itu untuk coping, beradaptasi gitu ya. Dan ini berarti orang-orang yang paling rentan dengan gangguan penyesuaian ini adalah orang-orang yang sangat suka dengan rutinitasnya. Iya. Gitu. Iya kan? Nyaman kan? Yang kalau dia senangnya ya begini terus polanya. Comfort zone-nya dok. Iya, jadi kalau berangkat ke kantornya ada 2 jalur A dan B dan dia senangnya pakai A, begitu dia harus apapun yang terjadi dia akan lewat A. Jalannya berhenti pindah harus ke B aja itu buat dia itu juga jadi cukup menderita. Karena ternyata resikonya adalah yang resiko tertingginya itu adalah karena dianya yang sulit untuk lebih beradaptasi dengan perubahan kira-kira. Kuncinya di situ kira-kira? Betul. Jadi selain tadi ada memang stres yang terjadi, memang ada penyebab yang nyata, yang jelas. Tapi kedua yang perlu dilihat juga seberapa besar toleransi seseorang ini untuk bisa beradaptasi gitu. Sebenarnya bukan berarti kemampuan adaptasinya buruk gitu, tapi kita mesti melihat lebih luas lagi. Misalnya apakah sebenarnya sih kemampuan adaptasinya ada, cuma apakah mungkin stresnya lagi multifaktor gitu, lagi bukan cuma single event, tapi emang ada beberapa hal yang sekaligus terjadi segabrek nih gitu. Nah, jadi memang externally memang ada stresnya, tapi internally sebenarnya di sini ada banget potensi buat kita bisa membantu orang tersebut bisa lebih cope, bisa lebih beradaptasi menghadapi situasinya gitu. Jadi yang ditingkatkan tuh skill untuk adaptasinya juga dioptimalkan. I see. Gitu. Jadi apa yang mungkin orang-orang itu lupa bahwa kita itu butuh waktu untuk memproses perubahan hidup gitu ya. Kayak misalnya saya ingat ada satu klien saya tuh bercerita kayak tahun 2019 mereka tuh perjuangan banget untuk menikah gitu ya. Terus begitu habis menikah kan akhir tahun udah deket-deket 2020 COVID gitu ya. Pas COVID ada banyak keluarga yang terkena, sembuh, meninggal, another perubahan lagi. Ya baru mau sempet napas, mau adjust, hamil punya anak gitu ya, keguguran dan segala macam. Jadi ketika mereka bilang, saya nggak ngerti nih Mbak Zoya dari tahun 2022an, 2023, kok saya kayak nggak berfungsi, saya nggak bisa apa-apa. Padahal pernikahan ini kita inginkan, ya COVID ya semua orang juga stres dan berjuang. Nah kadang-kadang ada orang tuh lupa untuk berproses bahwa sebertubi-tubi itu terjadi dalam hidupnya, mau itu menyenangkan kayak pernikahan, tidak menyenangkan karena kematian dan COVID gitu. Itu dia butuh memproses kan, dan itu yang kadang-kadang bikin overwhelming dan orang nggak sadar kayak merasa kan semua orang stres, kenapa saya yang jadi kena gangguan penyesuaian gitu, kenapa nggak semua orang mengalami ini kayak gitu-gitu ya. Betul. Jadi memang bisa juga karena tadi itu kejadiannya beruntun gitu. Satu-satu sih single event tapi terus menerus. Iya. Jadi kan kalau dilihat nih kayak
tubuhnya, otaknya juga belum dikasih waktu buat rehat, buat istirahat dari masalah-masalah yang udah dilaluin itu tuh kayak gitu. Dan itu juga bisa menjadi salah satu faktor yang menurunkan kemampuan seseorang untuk adaptasi. Iya, itu sih sebenarnya yang kadang-kadang kalau misalnya urusan relationship dan pernikahan ya dok, saya suka deg-degan ketika ada pasangan dengan semangat 45 gitu, abis menikah langsung mau punya anak. Jadi mereka tuh belum bener-bener adjust menjadi suami istri, kan beda ya menjadi pacar sama menjadi suami dan menjadi istri. Lalu udah cepet-cepet mau jadi ibu dan ayah tanpa ada proses untuk menjadi suami istri. Kalau ada yang kayak gitu, saya yang relatif lebih nervous biasanya kayak, waduh, nih apalagi kalau masih muda gitu ya kan ngerasa, oh nggak apa-apa deh kita mau semuanya ini bisa apa segala macam gitu. Pada saat usia-usia dimana mereka bukan hanya membentuk keluarga kecil mereka, tapi mereka juga harus taking care orang tua mereka gitu, dan orang tua masing-masing, menantu, mertua dan segala macam. Kadang-kadang ada orang yang juga cepat banget gitu berkarir, terus udah gitu berkeluarga, punya anak, gitu, ngurusin ini itu, proses-proses yang mereka mungkin mencoba, bukan fast forward juga ya, yang mereka benar-benar tidak bertahap gitu memprosesnya. Ketika mereka udah kewalahan baru nanya, kenapa? Bukankah semua orang menikah dan punya anak? Bukankah semua orang mengalami hal yang kami alami? It's not bukan sebuah berita baru gitu bahwa menikah punya anak dan ya udah jalanin aja hidup seperti ini. Tahu-tahu udah kok kehidupan seks kami, kapan kami terakhir berhubungan seksual gitu ya, kapan kami terakhir benar-benar jalan-jalan berdua, kapan kami menjadi suami istri, tiba-tiba belum ngeh jadi suami istri udah harus berperan jadi ibu dan bapak gitu. Kalau diingat-ingat juga ya, pas zaman COVID tuh sebenarnya banyak kasus gangguan penyesuaian. Oh iya. Saya ingat banget, Aren't we all? ada pasien saya cerita, kebetulan ini ceritanya dari point of view orang yang menderita COVID. Jadi begitu zaman awal-awal COVID itu kan orang begitu ketahuan langsung ya bukan diringkus sih, tapi pokoknya diambil masukin rumah sakit gitu kan. Ngelihat baju APD itu ya yang putih dan ketutup itu tuh kayak aduh. Nggak boleh aman. kontak sama orang, diisolasi. Ini penyakit paling kesepian ya dok? Iya, cuma punya handphone isolasi aja. Dan tau nggak yang bikin mereka stres tuh apa sebetulnya? Saya udah duduk nih dok, udah tiduran di bed saya. Terus masuk satu di sebelah kiri saya, satu di sebelah kanan saya. Nggak lama lagi sini bunyi nit, terus meninggal satu sebelah dia gitu kan. Terus nggak lama kemudian sebelahnya ini juga meninggal juga. Terus banyak lagi yang masih mau masuk gitu kan. Ya, terus dia sampai pesan sama suster gini, sama dokternya, dok saya jangan pernah dipindahin ke bed itu, jangan pernah dipindahin ke bed itu juga. Soalnya udah ada yang mati di situ jadi gitu kan. Superstitious kan? Iya, dia nggak tahu dia bakal hidup apa enggak, itu kan. Aduh. Bisa dibayang ya. I will be nervous tuh kalau kanan kiri gue meninggal juga pasti kan kayak gitu. Aduh gitu. Itu baru dari sisi si penderita. Sisi keluarganya juga menarik. Nggak tahu kenapa biasanya misalnya satu keluarga besar 10 orang. Dari 10 itu biasanya ntar ada satu yang nggak kena. Pada umumnya ada satu yang nggak kena. Iyalah. Dan dia harus berjuang nyariin pengobatan, tempat tidur, ICU buat keluarganya yang lain yang semua pada kena. Iya benar. Itu mereka juga bilang ini stresnya gila sih dok katanya. Udah gitu semua rumah sakit penuh, sampai ke parkiran orang pada geletakan. Betul. Walaupun physically si orang yang sehat ini ya nggak sakit, nggak kenapa-napa, tapi mentally kan dia drain juga. Exactly. Dan bayangin kan mesti berebut ICU sama sekian banyak orang buat keluarganya. Kebayang nggak itu? Semua orang urgent lagi pada saat yang bersamaan. Stresnya kayak apa? Belum stres waktu nyariin oksigen. Oh iya. Betul kan? Betul. Itu juga sampai rebutan itu. Iya, sampai ribut Sama orangnya ini gara-gara apa berebut sih namanya oksigen. masker. Waduh. Masker sampai udah kayak barang Udah kayak barang tuh itu. mahal langka ya. gitu. Itu ledakan gangguan penyesuaian tuh ya gitu. Dan yang menarik juga dokter juga banyak gangguan penyesuaian waktu itu. Saya ada satu dokter umum di tempat saya kerja, dia cerita gini. Saya udah stres dok, tiap hari harus pakai APD, ngelainin mereka gitu ya. Dan ini karena dokter yang kena juga banyak, akhirnya yang sisa yang nggak kena ini, ya harus mengcover giliran jaga yang pada sakit. Tuh the point sampai akhirnya saya sengaja saya buka aja tuh masker dok. Biar saya sakit biar juga. saya kena aja udah nggak apa-apa deh katanya gitu. Bayangin tuh, itu kan gangguan penyesuaian
to the max gitu ya. Sampai akhirnya ya udah biarin aja karena nggak apa-apa, masa malah bisa istirahat mungkin gitu. Walaupun risikonya ya nggak tahu mati apa enggak gitu ya. Jadi saya bisa bayangin nih, nih dokter-dokter waktu itu gila ya. Belum lagi mereka juga mesti gini, mau nolong tapi oksigen terbatas. Terus oksigennya mesti dikasih kayak mana nih, pasiennya mana yang butuh gitu kan. Itu konflik batin kan. Mana yang lebih urgent dari yang mana nih? Iya gitu. Itu ada guilt-nya juga di situ, ada rasa tidak berdayanya. Jadi saya pikir, wih itu pas COVID itu mengganggu penyesuaian itu sebetulnya meledak dengan luar biasa. Semuanya menderita gitu. Jadi itu sebuah contoh ya gangguan penyesuaian yang seperti itu tuh, yang nyata yang seperti itu sebetulnya. Dan tadi menarik juga tuh dok, waktu ada cerita yang sampai si dokter itu juga ya udah deh apa saya ikut buka masker juga aja ya, maksudnya itu saya jadi keingat juga ya kalau tadi kita ngomong ada perubahan perilaku gitu ya. Nah kadang tuh orang juga merasa kayak kok kayak saya lebih cuek, lebih bodo amat ya sama diri sendiri gitu. Jadi mungkin pengaruh ke fungsi kesehariannya itu bukan sampai seberat yang misalnya kalau gangguan depresi kan orang udah kayak nggak bisa kerja, nggak ada tenaga buat kemana-mana gitu ya, mau kerja pun nggak ada tenaga. Kalau ini tuh masih bisa datang ke kantor, tapi berasa nih, biasanya saya tuh orang yang kalau mau minggu depan ada meeting, saya udah nyiapin dari sekarang. Kalau sekarang nih, ya ntar aja lah, sejadinya aja lah, nanti gimana lah sekelarnya gitu. Jadi mereka juga merasa bahwa ada semacam trait yang mereka sadari, kok mereka jadi udah lebih careless gitu ya, lebih ya cuek atau gitu. lebih pasrah dok? Ya, ya mungkin pasrah bisa, tapi mereka merasa kayaknya udah nggak seperhatian itu terhadap hal-hal yang biasanya mereka lebih handle dan perhatiin gitu. Mungkin ya tadi seperti orang itu, maksudnya dokter itu juga ya udahlah, udah segitu capeknya gitu ya, udah di titik bisa jadi juga burnout itu gitu. Ada sedikit learn helplessness-nya nggak sih di situ, dimana melihat segitu banyak kematian gitu, it's unpredictable. Ada orang yang nggak ada ya comorbid, it's one thing gitu, tapi ternyata nyawa tuh bener-bener kita nggak pernah tahu lagi, apalagi waktu awal-awal dimana kita nggak tahu pengobatannya apa, itu sangat-sangat random kan. Semuanya dicoba gitu, segala macam vitamin jadi mahal, susah dicari gitu. Too many unpredictable things mungkin membuat kita jadi ya udahlah, belajar jadi pasrah aja deh gitu. Yang mencekam juga adalah dengerin bunyi ambulans waktu itu. Oh ya, iya. Dia lagi. Apalagi kalau ambulans dekat-dekat rumah kita lewat gitu kayak, siapa nih gitu. Waduh, gitu. Dan katanya gangguan bisa disebut sebagai gangguan kalau gejala ini muncul dalam 3 bulan setelah stresor dan ditandai oleh distres yang tidak proporsional atau gangguan fungsi yang signifikan ya. Gitu ya, comorbid DSM ya. Nah, jadi emang itu basically gangguan penyesuaian itu mengkaitkan antara ada perubahan ini bisa perubahan biasa atau stresor biasa atau stresor besar yang menyebabkan dia jadi mengalami kesulitan gitu ya kira-kira ya. Jadi penekanannya pada si stresornya ini kan ya dok ya? Iya. Ya. Jadi harus ada dulu stresornya. Harus ada stresor. Nggak jelas. Walaupun stresor itu bisa tingkat berat ringannya bisa bergantung pada orang yang melihat sih sebetulnya gitu, tapi nggak ada yang bisa dianggap enteng juga karena ya kadang-kadang hal enteng bisa karena berkaitan dengan mekanisme adaptasi itu juga. Iya, pada akhirnya yang menentukan adalah mekanisme adaptasi dari si orang ini sebetulnya gitu. Nah jadi kalau kita mau tempatkan secara urutan misalnya, jadi kalau bagaimana membedakan this is normal stress, this is gangguan penyesuaian, this is depression atau anxiety. Kira-kira gimana nih kita mau jelaskannya agar yang mendengar juga bisa ngerti saya tuh di level mana sebetulnya gitu. Mari kita diskusi. Mungkin dari yang normalnya dulu berarti. Ya, normalnya dulu. Ya benar-benar. Normal, kalau normalnya itu kan maksudnya kita bukan berarti nggak boleh ngalamin stres. Stres itu kan pasti wajar ya sehari-hari. Tapi selama kita bisa cukup menghandle, ya mungkin oke lah kita sehari 2 hari stres karena misalnya mau ada ujian mendatang nih gitu ya. Tapi setelah itu kita bisa tetap menjalani hidup sebagaimana keseharian kita gitu dengan optimal, nggak ada perubahan emosional ataupun perubahan perilaku yang bermakna gitu. Atau mungkin juga kayak contoh yang lebih, kalau stres yang lebih berat misalnya menghadapi perceraian gitu ya, proses divorce. Tapi setelah proses divorce ini terus dia ya
bisa menjalani dengan sebagaimana mestinya kehidupannya gitu. Cuma kadang-kadang ada yang setelah bahkan proses itu sambil dilaluinya tuh tetap after effect-nya tuh, dampak ke belakangnya tuh dia masih tidak bisa beradaptasi dengan itu, karena kan ya mungkin kalau kayak tadi case-nya naik jabatan, terus mungkin perceraian, kan nggak cuma selesai titik sampai di situ ya, tapi ketika naik jabatan tanggung jawab berubah. Jadi pasti ada faktor-faktor yang dia mesti adaptasi. Setelah orang bercerai, bukan cuma sekedar surat cerai keluar, tapi setelah itu mungkin dia jadi single mom, atau dia jadi yang tadinya berdua sekarang harus terbiasa sendiri. Jadi masih ada faktor-faktor yang bisa banget tuh setelahnya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bisa adapt dengan perubahan itu. Nah, tadi ketika seperti Bu Zoe bilang kan ada batas waktu ya gitu. Sebenarnya orang mengalami kesulitan itu normal, tapi kan dia punya kemampuan adaptasi. Nah, kalau ternyata dengan kemampuan adaptasinya ini nggak cukup gitu ya, terus malah sampai menimbulkan mulai ada perubahan emosional, perubahan perilaku, terus mulai mengganggu kehidupan sehari-hari, jadi nggak seproduktif biasanya, jadi performanya turun gitu ya. Nah, disitulah itu udah masuk ke ranah gangguan penyesuaian seperti itu. Ya, nah itu membedakan lagi gangguan penyesuaian dengan misalnya depresi atau cemas yang sudah sangat bermakna. Ada lagi batasannya? Nah, kalau misalnya gangguan penyesuaian biasanya itu kan memang udah mulai dia ngerasa nih ada perubahan perilaku, performa udah mulai turun, nggak sebagus biasanya, nggak seproduktif biasanya. Tapi memang kalau kita ngomong misalnya gangguan depresi gitu ya, gangguan depresi sendiri kan secara definisi memang ada penurunan suasana perasaan, disertai penurunan energi gitu ya, minimal 2 minggu berturut-turut atau lebih gitu. Jadi dan itu terjadinya hampir setiap hari gitu. Dan bahkan itu bisa menyebabkan distress juga terhadap misalnya saking nggak ada, kalau tadi dibilang nggak ada energi tuh sampai misalnya saking nggak ada energi tuh sampai mau turun dari ranjang aja nggak bisa, mau ke kantor aja boro-boro mikir ke kantor, mau mandinya aja nggak ada tenaga, mau sikat gigi aja kayaknya achievement banget kalau bisa sikat gigi gitu kan. Jadi itu udah lebih berat lagi ranahnya. Dan kalau gangguan penyesuaian tadi nggak buru-buru di treat lebih awal, ya tidak menutup kemungkinan bisa komplikasinya menjadi seperti gangguan yang lebih berat, misalnya gangguan depresi. Nah, dengan mengerti urutan ini, jadi sebetulnya kalau kita bisa sadar bahwa kita dalam situasi yang gangguan penyesuaian itu, kalau kita bisa dapat pertolongan tata laksana yang benar, itu lebih baik sebetulnya kan, dibanding udah keburu depresi gitu kira-kira. Jadi ini saya suka sebutnya gangguan penyesuaian ini one step sebelum menuju itu gitu ya, menuju depresi, menuju cemas gitu. Mungkin challenge saya sih kayak mengedukasi untuk ayo kita tangani yuk gitu, kalau perlu pengobatan gitu ayo ketemuin sama psikiater. Nah, kadang-kadang kan banyak klien tuh yang saya belum sakit jiwa Mbak Zoya, karena ini bukan soal sakit jiwa apa enggak gitu ya. Kalau mau ketemu kayak ke psikolog aja udah susah, udah gitu psikolognya nyuruh ketemu psikiater gitu. Pas lagi gangguan penyesuaian saya justru bilang gini, Bu atau Pak gitu ya, saya justru nggak mau sampai ini terus-terusan sampai ke depresi. Ya kan, kalau misalnya cara penanganannya kayak begini-begini terus, nanti malah bisa sampai kehilangan kesenangan gitu, kehilangan kemampuan untuk bisa menikmati yang sehari-hari gitu, jadi kekurangan energi. Jangan dong, jangan diforsir sampai ke situ gitu. Jadi kalau misalnya lagi sudah mulai ada tanda-tanda seperti ini gitu, ya kenapa enggak sih konsul dulu gitu, belum apa-apa ntar nanti saya ketergantungan. Tenang, psikiater bukan bandar narkoba. Gak usah takut bakal dibikin ketergantungan. Kita diskusi aja dulu kondisinya seperti apa sama-sama, biasanya seperti itu. Mungkin depan rumah sakit kita perlu ada tulisannya, kami bukan bandar narkoba. Belum apa-apa udah gitu, takut ketergantungan. Bahkan yang bikin saya cemas nih, udah lagi ngomongin gangguan kecemasan, klien-klien saya yang dikasih obat sama psikiater dan sudah berfungsi dengan baik, biasanya temennya, anggota keluarganya gitu bisa bilang, udah ya kamu berhenti minum obat ya. Nggak nanya dulu sama dokternya, nggak nanya dulu sama psikiaternya. Waduh, itu yang kadang-kadang jadi challenge lah gitu di gangguan-gangguan penyesuaian. Sebenarnya kan maksud dan tujuan supaya jangan sampai kena depresi kan dok gitu. Itu kan perjalanannya lebih maraton lagi panjangnya gitu. Ya sebetulnya kalau kita bisa mencegah
di gangguan penyesuaian, ini harusnya bisa balik ke Iya kan, fungsi awal, fungsi normal sehatnya stres kan. aja gitu ya. Jadi ini tuh kalau saya bilang nih, gangguan penyesuaian ini sebetulnya situasi antara kan, Iya, antara normal perantara. stres sama yang udah jadi diagnosis betulan gitu ya, depresi. Nah ini nih ini jendela kesempatannya yang bisa diobati sebelum serius tuh ya di sini Benar. sebetulnya. Mau ke normal apa mau ke yang Ya, lebih berat ya? gitu sebetulnya. Sayangnya orang suka banyak Menunda, beranggapan bahwa belum perlu lah gitu, nanti aja ya justru udah jadi sakit serius sebetulnya gitu. Jadi justru disinilah jendela kesempatannya mereka bisa cepat kembali. Betul. Yang tidak terlalu sulit sebetulnya. Iya. Ya mungkin kayak sesederhana, aduh saking overthinkingnya saya sampai nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur seminggu, 2 minggu itu kan capek banget ya, gimana mau mikir ya. Mungkin jadi clouding judgment dan segala macam gitu. Jadi kalau bilang gini, yuk ngobrol yuk sama psikiater, siapa tahu ada solusi gitu, butuhnya apa, ininya gimana, baru ngomong gitu dah. Tapi saya belum gila Mbak Zoya, saya juga nggak bilang gila lagi. Kita diskusi aja dulu gitu, tapi saya belum perlu obat gitu. Sometimes orang tuh ini ya, mitos seperti ini tuh yang bikin nggak mau mengakses gitu, nggak mau mengakses psikiater, nggak mau mengakses ke kesehatan mentalnya dia. Jadi bukan necessarily karena nggak bisa, nggak punya uang gitu, nggak punya opportunity, semuanya ada. Tapi ketika ada mitos bahwa oh kamu tuh sebenarnya lemah ya kan, kamu tuh cuma tidur aja, it's all in your head. Nah kayak gitu-gitu tuh yang membuat orang jadi punya ketakutan tersendiri gitu untuk mengakses bantuan terhadap diri mereka. Iya. Ya, dan sebetulnya perlu kita ingat juga bahwa gangguan penyesuaian itu juga sifatnya kan sementara sebetulnya, karena berhubungan sama semestinya ketika pelan-pelan proses adaptasinya ini bisa berjalan dengan baik, ya everything will go back to normal lagi kan. Tapi kan masalahnya ketika tidak segera mendapat bantuan, kalau memang sudah ada distressnya, ya tentunya itu akan menjadi lebih berat seperti itu. Padahal yang tadi katanya namanya sementara itu potensi banget bisa banget balik ke kondisi normal menjadi lebih cepat kayak gitu. Jadi kalaupun misalnya mereka, ya wajar sih ada kekhawatiran, aduh nanti bakal pakai obat terus nggak ya gitu. Tapi kan namanya aja penyesuaian, hanya dalam rentang waktu yang sementara gitu. Jadi memang terapi itu akan di-provide ya dalam rentang yang memang dibutuhkan itu. Setelah itu kita berharap ya dia bisa adaptasi dan melanjutkan hidupnya normal kembali. Iya, sebenarnya sih tinggal datang, terus ya gitu kan nggak harus langsung juga minum obat atau apapun itu, bisa didiskusikan kok sama dokternya sebenarnya. Relatif terbuka, ya kan dokter Ina sama dokter Aswi juga pasti mau kok menjawab ini. Saya senang nih barusan ada kata-kata ini situasi sementara. Ya which is memang itu sejatinya adalah sementara terkait dengan waktu, ada stresor, ini bisa menyesuaikan apa enggak. Nah ini tuh sebenarnya bisa bergeser kemana, yaitu sementaranya ini kan sebetulnya kan. Ya makanya banyak yang gangguan penyesuaian itu dikaitkan dengan bahwa sebetulnya prognosisnya harusnya bagus loh. Harusnya sangat baik. Iya kan? Kalau semakin cepat datang terapi semakin baik. Iya justru. Jadi karena ini sangat terkait dengan waktu yang sifatnya sementara dan itu ada jendela kesempatan untuk mencegah tidak menjadi lebih parah, dan biasanya terapinya pun lebih simple, nggak banyak gitu ya. Kadang-kadang hanya perlu perubahan cara berpikir aja. Iya. Gitu. Contoh yang paling gampang ya, misalnya yang sering nih saya suka menemukan tuh gini. Menghadapi kematian orang yang kita sayang, kita kasih itu nggak mudah kan sebetulnya kan. Makanya ada periode katanya berduka tuh sekitar 6 bulan gitu ya, mourning itu 6 bulan gitu ya. Sebetulnya bukan masalah bulannya aja, tapi yang lebih penting adalah bagaimana orang tersebut bisa bertransisi dari hanya sekedar merasa kehilangan, tapi belajar bisa melepaskan. Iya. Ini kalau transisi ini bisa terjadi, ya moodnya membaik sebetulnya gitu. Saya biasanya mendorong orang untuk, ayo, saya suka bilang begini kalau sama orang yang baru kehilangan, kamu punya berapa tahun bersama orang ini? Oh sekian puluh tahun gitu. Oh itu mewah, saya bilang. Kebetulan ibu saya meninggal, saya umur 7 tahun. Jadi saya bilang, kalau saya cuma punya 7 tahun, kamu punya berapa tahun? Gitu ya. Nah itu mereka mulai ngengah gitu ya, oh iya ya,
gitu, bahwa saya punya privilege. banyak tahun yang saya diberikan. Itu jadi mensyukuri gitu, bukan kehilangan lagi. Terus saya juga sering bilang begini, sebetulnya apa yang belum diajarin sama orang ini sama kamu? Kalau misalnya ini orang tua, di sekian puluh tahun itu kan dia sudah ngajarin kamu semua. Belum ada ilmu yang nggak diturunin, gitu saya bilang. Jadi sebetulnya memang wujudnya hilang, tapi nilai-nilai yang dia anut itu tetap ada di kepala kita. Saya bilang gitu. Nah itu rupanya sangat membantu untuk orang-orang akhirnya yang tadinya hanya fokusnya pada saya kehilangan, menjadi oh ya saya punya privilege sekian tahun bersama, those were good times gitu ya. Dan itu ternyata cukup membantu untuk orang akhirnya bisa belajar, bisa melepaskan gitu. Apalagi kalau memang orang yang mereka cintai itu juga di mana-mana berbuat kebaikan, itu sangat memudahkan lagi. Karena artinya sepanjang hidupnya dia berbuat kebaikan dan harusnya dia kembali ke Tuhan dalam keadaan yang baik gitu kan. Dan itu juga harusnya juga bagus dong, saya bilang begitu. Nah mereka baru mulai bisa berpikir dari angle yang itu. Dan itu menolong mereka untuk akhirnya berdamai dan tidak hanya fokusnya pada kehilangannya contohnya. Oh, saya jadi inget nih, ini kebetulan klien kita bersama nih dok. Jadi gara-gara dokter bilang grieving, saya jadi inget ada satu proses grieving yang agak susah sebenarnya juga karena problem budaya. Budaya saya nggak tahu di tempat lain, tapi di Indonesia kebanyakan tuh budaya yang saya temuin tuh kayak gini, kayak during pas lagi mau ngelayat, kalau ada kematian dan sebagainya, berapa banyak orang yang akan datang dan bilang, udah nggak usah ditangisin, gitu. Jadi orang-orang yang tidak dikasih kesempatan untuk memproses dukanya gitu ya, dikasih space gitu untuk bersedih dan berduka, kan seringkali orang tuh menjadi toxic positivity itu yang nyebelin ya menurut saya. Gitu kayak udah nggak usah disedih-sedihin, ya gampang buat lo kalau gue nggak terima gitu ya. Jadi kan ada denialnya juga yang kayak misalnya udahlah dia udah seneng di sana, dia udah nggak sakit lagi, apalagi kalau misalnya meninggalnya karena sakit gitu ya. Oh dia udah sakit dan segala macam. Itu gitu, it sometimes make me a little bit angry karena kayak ngerasa ya biarin aja gitu kan. Ada yang bahkan menghiburnya, sudahlah dia sudah menjadi malaikat di sana, like I don't care kalau saya masih mau egois bareng-bareng sama dia, emang kenapa? Jadi tidak diberi space untuk bisa berduka, memproses perasaan gitu. Itu yang kadang-kadang menghambat dok untuk bisa jadi sembuh. Coba kalau dia diizinin nangis, diizinin berduka gitu ya, dan dia juga minta bantuan gitu ya untuk proses ini, saya rasa juga akan lebih aman. Karena kadang-kadang orang sekeliling kita tuh udah terima aja, ikhlasin udah aja. Ikhlasin aja, like boleh nggak aku dikasih waktu untuk sedih dulu supaya aku bisa ketawa di saat aku bahagia nih gitu, tapi aku diizinin nangis dulu. Sometimes ketika kita nggak diizinkan untuk berproses semanusiawi itu juga bisa menjadi penghambat sih. Ya. Oke, kita sudah banyak bicara soal ini. Mungkin saatnya kita berikan kesimpulan dari Dokter Ina, silakan. Gangguan penyesuaian. Oke, jadi untuk gangguan penyesuaian sendiri ya tetap tadi paling dari diskusi kita memang paling penting kita ingat bahwa ini adalah proses antara ya dok, yang sifatnya juga sementara gitu. Nah sementaranya kita perlu ingat nih, mau cepat-cepat kembali ke normal atau kalau tidak segera ditangani kan bisa menjadi lebih berat kayak gitu. Jadi sebenarnya mungkin kita bisa melihat gangguan penyesuaian ini sebenarnya tanda, dalam tanda kutip, tanda baik bahwa kita tuh nggak langsung dari mengalami stres itu langsung jebret terus jadi gangguan yang lebih berat loh. Jendela kesempatan. Sebenarnya kita tuh sebenarnya ini kayak kita punya tempat kesempatan bahwa ada kayak transitnya dulu nih gitu, untuk punya waktu. Terus kita mau gimana rencana selanjutnya gitu, gimana mau adaptasinya kayak gitu. Oke, jadi Sobat Damai Jiwa, kalau Anda seperti yang Dokter Ines tadi bilang ya, kalau Anda merasa tidak seharusnya nih saya merasa seburuk ini, ya saya sedih, ya saya marah, ya saya takut, tapi harusnya tidak seburuk ini rasanya. Mungkin ini bukan pertanda kalau Anda lemah, ya, tapi ini adalah proses adaptasi yang sedang terganggu. Jadi yuk kita
bongkar semua mitos dan ketakutan-ketakutan Anda, akses ini gitu. Dan kalau perlu video ini juga bisa Anda bagikan pada orang-orang yang Anda anggap kayaknya dia butuh deh untuk dengar ini, bahwa pergi ke psikiater, pergi ke psikolog gitu. Itu bisa diajak diskusi untuk lebih memahami bagaimana Anda harus menyesuaikan diri. So, saya Zoe Amirin. Saya Asmin Kano. Saya Ines Cassandra. Sampai ketemu di episode berikutnya. Bye. Thank you. Bye.